Sebenarnya kalau aku pribadi ya disuruh pilih 2 sih. Dua-duanya berarti ya. Gimana? Gimana? Gimana menurut Anda filmnya bagaimana? Jujur ya. Jujur. Halo Cinemates, gua Raffi Kilzi dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu cast dari film Made in Bali. Ada Ryan Wijaya, Pony Felicia, Naomi Hitaneri Christie dan juga eksekutif produser Jamie Matarigan. Halo semuanya. Halo. Banyak. Oke, sebelum kita mulai nih ya, kayaknya boleh ceritain sedikit buat Cinemates yang belum tahu tentang film Made in Bali itu nyeritain apa sih? Jadi sebenarnya Made in Bali ini menceritakan seorang pemuda. Jadi harus memilih antara cinta yang dijodohkan dari kecil atau teman masa kecilnya yang terjebak friendzone. Film ini juga bukan cuma menceritakan soal percintaannya juga, tapi memang adat Balinya itu lumayan kuat ya. Seperti kita syuting di Desa Taro, kemudian ada main wayang juga, dan ada nuansa Jepangnya juga, karena memang Fonji ini berperan sebagai Nilu. Ini ceritanya dia besar di Jepang dan keturunan Jepang juga gitu. Proses preparasinya tuh kayak gimana sih, dan mungkin untuk Kak Jemima juga untuk produksi dari segi produsernya tuh kayak gimana sih, dan untuk para cast untuk mendalami karakternya kayak gimana? Ya kalau aku pribadi, kalau kita cast mungkin biasa ya, kita pasti ada proses reading terlebih dahulu, kemudian mendalamin karakternya lebih ke sharing satu sama lain ya, karena kita harus satu track nih mau dibawa kemana gitu, karakter masing-masing. Untuk logat Bali memang kita bukan orang Bali ya. Kita bukan orang Bali, kita belajar sama tapi untungnya pemain kita ada yang orang Bali asli. Betul, Bulan, terus ada yang jadi teman-temanku Roja sama Indra, itu mereka orang Bali asli. Jadi kayak sangat banyak membantu lah ketika di lokasi, dan maupun kita nggak syuting tuh kita banyak ngobrol, banyak nongkrong gitu, jadi ke influence juga gitu logatnya. Sama sih, aku pertama pastinya proses reading. Terus pas kita ke Bali itu kita nggak langsung syuting ya, kita ada sekitar beberapa hari itu kita disuruh untuk banyak ngobrol sama teman-teman Bali kita, terus ya sama orang-orang di sana, jadi mungkin lebih dapet dialeknya, karena persiapan kita juga sebelumnya tuh nggak sebanyak itu, tapi untungnya karena langsung di Bali mungkin vibes-nya lebih dapet, jadi lebih enak untuk belajar dan membiasakan diri. Dan pasti ya sih dibantu banget sama Bulan, sama Roja, sama Indra, karena mereka emang orang Bali asli, jadi setiap kita ada salah nada atau ada yang nggak enak, mereka bantu betulin, itu sangat ngebantu banget. Kalau untuk tahap produksinya itu tentunya kita research dulu tentang cerita yang kita angkat, kan kita mengenai Bali. Jadi dari writer kita Oka Aurora dan juga Reina Yowan research dulu nih apa dengan seniman budaya di Bali, seniman wayang, juga anak-anak muda di Bali. Jadi kita tahu apa sih masalah yang mereka hadapi keseharian, karena we also want to respect the culture itself kan. Kita juga scouting tempat-tempatnya mana nih yang bagus, karena kita nggak mau fokus aja di Kuta yang biasa orang Bali ke Kuta gitu, tapi kita juga angkat Desa Taro yang desa tertua, terus di situ juga ada pura yang tertua di Bali. Kita juga ada angkat ada anjing juga yang Shiro itu, anjing Amade itu kita mani. Jadi anjing kita mani Bali anjing kita ya. mani Bali. Jadi kayak kita membuat ini seotentik mungkin gitu. Oke, kebetulan saya juga udah nonton filmnya tanggal 14 Februari kemarin kan, world premiere-nya. Gimana? Sekarang kita nanya nih ke dia nih. Gimana menurut Anda filmnya bagaimana? Jujur ya. Jujur. Nggak kok, jujur saya tuh suka. Kenapa? Karena menurut saya film ini tuh meskipun syuting di Bali, tapi ada spesialnya. Kenapa? Karena banyak sekali kan film Indonesia, bahkan film luar negeri yang syuting di Bali. Tapi jarang di antara mereka yang membahas budaya Bali. Bahkan mereka hanya mengatakan itu untuk transitional atau untuk gongnya. Tapi kalau film Made in Bali itu membahas mengenai budaya Bali, tapi inti ceritanya itu cinta segitiga. Itu yang saya suka. Dan mungkin kalau misalkan penasaran kenapa Naomi tadi nggak ditanya, karena Naomi itu karakternya beda. Karakternya dari Jepang dan ada unsur animenya nih, pengisi suara anime, yaitu Seiyu. Riset yang kamu lakuin untuk karakter Seiyu tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Pastinya aku banyak banget ya nonton anime, karena pada dasarnya juga aku nonton, tapi nggak seintens itu, dengan dengan motivasi yang berbeda mungkin. Biasanya kan aku nikmatin. Nah kalau kali ini tuh aku beneran memperhatikan
energy levelnya, karena kan kalau anime walaupun gak kelihatan nih mukanya gimana, pengisi suara itu kan harus nyampein ya energinya, emosi tanpa ada kelihatan mukanya kalau misalnya pengisi seiyu tadi ya. Jadi aku harus menyesuaikan dengan si energi levelnya tadi gitu supaya ke deliver rasanya, excitednya, dan juga bagaimana kita bisa ngangkat penonton ikutan excited kalau misalnya dubbing kayak gitu kan. Jadi aku lebih ke riset ke arah sana dan juga memang membiasakan lagi ngomong bahasa Jepangnya gitu karena dialognya kan Jepang, dan juga karena aku ceritanya ada mama aku itu juga ngajar bahasa Indonesia, jadi ceritanya aku tumbuh besar di sana di Jepang tapi bolak-balik ke Indonesia, jadi aku bisa bahasa Indonesia tapi logat aku juga nggak kayak gini nih, logat aku kan juga beda, jadi aku cukup melatih itunya. Persiapannya sih cukup banyak melatih aksen ya. Ryan berperan sebagai seorang pewayang muda, betul. Dan Fonzi sebagai penari. Nah, kalian mempelajari kedua hal tersebut tuh gimana sih untuk film ini? Tantangannya cukup besar, tapi aku kebantu sama Pak Wayan di sana itu. Jadi mereka tuh keluarga memang pewayang ya, turun-temurun dari zaman dulu gitu. Ya aku belajar di sana kurang lebih 3 hari. Memang ceritanya untungnya juga aku bukan pewayang yang profesional tentunya gitu. Itu bapakku kan. Made ini kan memang baru mau nerusin, baru belajar juga. Cuma mungkin udah sering lihat bapaknya wayang, pasti kurang lebih tahu lah cara memainkan wayang gitu. Ya so far sangat menyenangkan. Pertama buat aku pengalaman karakter yang baru, fresh buat aku. Dan ternyata main wayang itu sangat seru sih, karena mungkin zaman dulu tuh orang belum ada film, jadi nontonnya tuh wayang gitu, ceritanya tuh semua dari wayang gitu. Drama-drama ini bermula di kampung-kampung berawal dari wayang gitu, jadi aku jadi tahu sejarah itu juga, dan salah satu pengalaman yang sangat menarik buat aku. Kalau aku PR juga karena aku harus nari Bali, dan menurut aku tari tradisional tuh lebih susah daripada tari modern. Jadi pas itu untungnya aku dapat waktu masih di Jakarta tuh ada sekitar 2-3 pertemuan buat latihan nari. Terus di Bali juga dilatih lagi sama keluarga dari Pak Wayan, itu istrinya. Jadi istrinya Pak Wayan itu yang bantu melatih aku nari. Terus di sana juga kayak ada anak-anak yang suka, anak-anak di sana kan pinter nari Bali semua kan, mereka ngebantu juga. Jadi itu sih paling PR-nya di nari, tapi ya untungnya dengan waktu beberapa hari itu bisa. Ryan sebagai Made kan pilihannya sulit tuh, antara dua Niluh atau Putu gitu. Kalau kalian ada di posisi Made, disuruh pilih antara teman masa kecil atau yang dijodohin, kalian bakal milih gimana? Sebenarnya kalau aku pribadi ya disuruh pilih 2 sih. Dua-duanya berarti ya. Tapi serius ya, kalau aku pribadi ya lebih pilih ke kata hati sendiri lah. Betul. Karena kan yang menjalani hidup kita nanti ke depannya itu adalah diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita membawa beban atau kayak karena ada alasan yang bukan datang dari kita sendiri, takutnya nanti ke depannya jadi beban dan jadi masalah. Betul. Gitu. Kalau di posisi Made, aku akan pilih sahabat. Karena kan berarti sahabat itu orang yang udah bersama dari kecil, udah tau orangnya kayak gimana. Kalau aku mungkin akan milih sahabat juga karena udah nyaman kan dan udah paham dasar kepercayaannya sama gitu. Kalau saling percaya itu kan build over time. Betul. Jadi kalau misalnya dijodohin tuh baru lagi waktunya dan segala macam, sama kayak Fonzi tadi. Sama kayak mereka bertiga. Iya, jawaban bagus udah diambil. Oke, mungkin nextnya kita mau main quiz ya. Nama kuisnya itu adalah sambung menyambung menjadi satu. Oke. Nah, nanti saya bakalan ngasih satu pertanyaan dan kalian bakalan jawab bergantian satu persatu sampai kalian ada yang nggak bisa jawab. Nah, kalau yang nggak bisa jawab kalah, dan bisa jawab menang. Berarti yang kalah satu, yang menangnya 3. Sebutkan nama-nama makanan khas Bali. Kok ditanya kenapa Ayam ngeblank betutu. gitu ya? Iya benar. Ayam betutu. Betul tuh. Babi guling. Babi crispy?
Itu kayak bukan khas Bali deh, di mana aja ada deh. Itu kayak general gitu. Itu kayak semuanya di tempat dimanapun ada gitu. Aduh, apa ya? Berarti aku kalah deh sebenarnya aku. Aku ingat babi guling juga. Pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama karakter yang ada di film Made in Bali, tapi kalian nggak boleh nyebutin karakter kalian sendiri. Putu. Nilu. Made, ayo. Makoto. Genzo. Kadek. Karakterku tuh nggak boleh nyebut lagi aku. Gak boleh. 5, Aduh, 4, 3, 2, Kadek udah. Udah. 1. Oke, karena kalah kali ini. Sebutkan judul-judul anime yang kalian tahu. My Hero Academia. Jujutsu Kaisen. Sakamoto Days. Dan. Solo Leveling. Attack on Titans. Demon Slayer. Naruto. Dragon Ball. One Piece. Please. 5, Semuanya 3, 2, Oke. 1. Oke, kayaknya tadi kalah. Selanjutnya adalah pertanyaan jawab cepat. Ini rebutan ya. Saya kasih pertanyaannya dan kalian jawab pertanyaannya dengan yang paling cepat tuh nyebutin nama duluan. Oke, siapakah nama burung yang dilepas Niluh waktu kecil? Naomi. Makadori kan? Betul. Ya. Salah. Ren. Jawab tapi gak pede sih. Ren. Ya. Mukodori. Iya, betul Iya, Mukodori. betul. Itu Makadori, betul Mukodori. Betul. Kalian 1. Di dalam film Made in Bali, ada satu lagu legend Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Jepang. Sebutkan judulnya dan siapa penyanyinya. Jimiwa. Kak Jemima. Washiwawa Taitsuka. Ariel Noah. Betul. Produser. Perkenalkan. Apa profesi dari ayah Niluh? Fonzi. Ya. Chef makanan Jepang. Chef Jadi- sushi. Ya, betul. Oke, mungkin terakhir bisa kasih tahu alasan kenapa harus nonton Made in Bali di bioskop 20 Februari 2025. Kenapa harus nonton film Made in Bali? Karena biar buat teman-teman yang liburannya masih kalian tahan-tahan dulu, ya kalian nonton dulu filmnya. Jadi kalian bisa merasakan lagi ada di Bali. Mungkin biar ini juga kali ya buat kalian yang relate sama percintaan segitiga. Kalau dari aku, kalau misalnya lagi capek kerja, lagi capek hidup yang serius banget, boleh banget nonton Made in Bali. Kenapa? Karena ini bisa hitungannya kayak kabur. Satu, jalan-jalan. Kedua, nikmatin kisah cintanya yang ada di Made in Bali. Jadi kita hiburan. Sebentar mau kabur dari hidup nyata, silahkan kabur ke Made in Bali gitu. Bali ya itu sih. Karena selain kalian lihat kota-kota besarnya, kalian bisa lihat juga nih desa-desa desa-desa kita yang kita shoot di situ. Terus ada festival layang-layang. Jadi kalian bisa mengenal Bali lebih lanjut. Gitu. Oke, makasih banyak teman-teman cast dari Made in Bali udah Terima datang kasih. ke kasih. acara kami ini. Arigato. Makasih banyak dan buat Cinemates yang penasaran banget ngeliat film Made in Bali udah bisa kalian tonton mulai tanggal 20 Februari 2025. Jadi jangan lupa nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya ya mates. Bye mates. Bye.